Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan melihat ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG hari ini ditutup mengalami koreksi minus 0,2% dengan area low berada di 6.767. Sempat masuk ke area support kembali ya teman-teman, di mana area supportnya di 6.777 sampai area 6.746 dan terpantau pergerakan IHSG cukup kuat ya, masih berada di atas daripada area supportnya. Untuk area resisten terdekat ada potensi menguji area 6.869 dan kalau bisa breakout tentu ada potensi kembali ke area 6.900 ataupun bisa saja kembali menuju ke area 7.000. Dan kalau kita lihat cek di rti.co.id, total transaksi hari ini masih belum ramai ya teman-teman, 9,6 triliun. Tetapi yang menarik adalah di bagian investor chart, terpantau asing masih melakukan net foreign buy 943,77 miliar. Dan kalau kita cek saham-saham yang dibeli asing, ini adalah saham-saham yang sangat bagus ya teman-teman. Ada Bank BRI, Telkom, BCA, BNI, Antam. Jadi itu adalah 5 saham teratas yang dibeli asing pada periode hari ini. Dan ada potensi terus menguat bagi saham-saham yang diborong asing, jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support dan resisten yang terdekat daripada saham-saham tersebut. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Pewon. Saham Pewon pada hari ini ditutup melemah tipis ya teman-teman, 0,42%. Sempat break resisten di 476 dan sempat mengalami kenaikan juga, dimana open hari ini adalah di area 482. Saham Pewon memang setelah break 476 berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu rounding bottom. Kurang lebih untuk rounding bottomnya seperti ini, dan untuk potensi kenaikan daripada rounding bottomnya berada di area 540. Posisinya sekarang masih berada di area resisten ya teman-teman. Resisten yang sudah di breakout yang akan menjadi area support jika saham Pewonnya kembali mengalami kenaikan. Jadi teman-teman bisa gunakan area 480 470 kalau teman-teman mau beli saham Pewon, atau kalau teman-teman menunggu koreksiannya kembali bisa coba pantau di area 456 sampai 450. Ini merupakan sebuah hal yang menarik ya teman-teman, setelah Pewon beberapa waktu terakhir ya mengalami posisi yang tidak terlalu bagus, dimana sepanjang tahun 2022 juga pergerakannya mengalami penurunan. Jadi kalau bisa break, bisa konsisten naik dan sampai di area 540 itu merupakan hal yang sangat baik untuk saham Pewon. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ICBP. Saham ICBP pada peragangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,99%. Berhasil mengkonfirmasi inverted head and shoulders-nya dengan breakout hari ini, dimana sudah sekitar beberapa hari memang ICBP-nya tertahan di area resisten ya teman-teman. Dan dengan konfirmasi break 10.250, artinya sudah berhasil close di atas area resisten di 10.200. Dan untuk potensi kenaikannya bisa naik lagi sampai area 11.150 sebagai area target daripada kenaikan inverted head and shoulders. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness tentu bisa gunakan area 10.100 sebagai area support terdekat. Dan kalau ternyata kenaikan daripada ICBP ini false break, ada potensi untuk turun ke area support berikutnya di 9.900 sampai area 9.825. Jadi itu adalah area yang bisa teman-teman perhatikan, dan perlu diingat bahwa ICBP ini teman-teman, kalau kita masuk ke time frame yang lebih besar,
Secara tren sebenarnya ICBP sudah mengalami perubahan tren ya, dari posisinya downtrend dan sudah berhasil breakout area trendline, dan posisinya sekarang memang mengalami penguatan teman-teman. Jadi kalau dikasih kesempatan turun untuk buy on weakness, ini menjadi hal yang sangat menarik untuk ICBP. Bisa dilihat kalau kita gambarkan sebuah channel, masih ada potensi bagi saham ICBP untuk terus menguat beberapa waktu ke depan. Jadi kalau dikasih kesempatan buy on weakness, silahkan teman-teman perhatikan. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini mengalami kenaikan 6,3%, berhasil breakout area resisten di 2650. Beberapa waktu yang lalu Indi juga berhasil breakout dari 2430, di mana ketika berhasil break mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu rounding bottom, di mana rounding bottom ini memiliki potensi kenaikan sampai area 2870. Dalam proses kenaikannya ternyata Indi kembali berhasil break dari area resisten di 2650. Yang artinya secara tidak langsung mengkonfirmasi pola yang lebih besar, yaitu rounding bottom tetapi versi yang lebih besar ya teman-teman. Dan kalau kita ukur dari bagian low yang ada di bawah sini sampai ke area neckline, lalu kita letakkan di atas daripada area breakoutnya, maka ada potensi kembali ke sekitaran 3300, sekitar 3320. Ini sangat menarik ya teman-teman, karena indinya setelah turun cukup banyak beberapa waktu terakhir berhasil mengalami kenaikan kembali, dan kenaikannya juga cukup banyak ya teman-teman. Untuk area support terdekat daripada saham Indi, teman-teman bisa gunakan area support yang berada di kisaran 2650. Kita akan tuliskan di area sini. 2650 sampai area kisaran 2580. Bisa kita gunakan area ini sebagai area support dan neckline daripada rounding bottom yang lebih besar. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, boleh teman-teman perhatikan area support tersebut dan perhatikan juga volumenya. Kalau misalnya dikasih kesempatan turun dengan low volume, sangat menarik untuk saham Indi, di mana potensi terdekat adalah mengalami kenaikan lanjutan ke area 2870 sebelum kembali ke atas area 3000. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Inco. Saham Inco pada perdagangan hari ini ditutup melemah 1,16%. Berbeda dengan saham saudaranya Antam yang hari ini malah closingnya positif. Saham Inco sendiri ketika close dan mengalami koreksi 1,16%, ditutup berada di area supportnya, di mana area support dari saham Inco di area 6400 6350. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 10 April mampu bertahan di atas area support tersebut. Apakah besok atau perdagangan mendatang saham Inco juga mampu bertahan di atas area supportnya? Kalau misalnya mampu bertahan, ada potensi yang terdekat menguji area 6600, dan potensi berikutnya adalah ke area 6800. Akan menjadi hal yang sangat menarik juga kalau Inco-nya berhasil naik dan breakout daripada 6600, karena berpotensi menjadi cup and handle pattern. Dan kalau kita lihat teman-teman, dari garis Fibonacci yang kita coba tarik dari low yang ada di bawah 5925 sampai area 6800, terpantau saham Inco tertahan di area golden ratio 50%. Jadi artinya masih ada potensi ya teman-teman. Bahkan ketika turun lagi sampai ke area 6250 atau area 61,8, sebenarnya pergerakannya masih cukup baik teman-teman, walaupun diharapkan
turunnya tidak terlalu dalam untuk kembali naik ke atas. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten daripada saham Inco untuk bisa buy on weakness. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama Pewon, lalu ada Indi, ada ICBP, dan yang terakhir adalah Inco. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.